Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu dan saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Tak lupa kami ucapkan syukran jazakumullahu khaira atas segenap pengurus DKM Masjid Al-Kautsar Sambaliung yang dengan sebab mereka terselenggaralah kegiatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita karunia dan keutamaannya, sebagaimana kita bermohon semoga pertemuan kita di malam hari ini dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan kebaikan, dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan persaudaraan, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, semoga kelak mengumpulkan kita di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, satu ayat di dalam Al-Quran yang tidak asing di telinga kita, sering kita mendengarkannya atau bahkan mungkin sering kita membacanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat itu maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, aku tidak menciptakan mereka dengan maksud apapun, tidak, kecuali hanya dengan satu maksud, liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Liya'budun ay liyuwahidun. Kata sahabat Ibnu Abbas, makna dari liya'budun
artinya liyuwahhidun, agar mereka mentauhidkan aku di dalam ibadah. Inilah maksud, inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah tidak ciptakan kita untuk bermain-main, tidak. Allah tidak ciptakan kita untuk hal yang sia-sia. Allah sanggah-sangkaan itu di dalam Al-Quran. Am hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian wahai manusia menyangka bahwa kami ciptakan kalian sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini sanggahan. Tidak mungkin manusia diciptakan begitu saja, tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ada hisab, tanpa ada perhitungan amalan. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah? Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja, sudah, tanpa diperintah dan tanpa dilarang? Tidak. Ada perintah untuk kita jalankan, ada larangan untuk kita tinggalkan, yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita sadar inilah maksud kita diciptakan di dunia ini, maka kapan kita keluar dari maksud ini, maka kita akan menjadi orang yang rusak. Kenapa? Karena keluar dari tujuan dia diciptakan. Kalau misalnya kita bisa ambil permisalan, ada pisau Pak, untuk dipakai memotong benda-benda yang lunak. Tapi bagaimana kiranya kalau pisau itu kita potong, kita gunakan untuk motong besi misalnya, kira-kira jadi apa pisaunya? Akan rusak, ya kan? Kenapa? Karena dia keluar dari tujuan dia dibuat. Dia keluar dari tujuan dia diciptakan. Nah, sama manusia, kita diciptakan untuk ibadah. Kapan keluar dari maksud ini, maka kita akan menjadi manusia yang rusak. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita dicipta untuk beribadah kepada Allah. Tapi bukan artinya melakukan aktivitas-aktivitas dunia adalah perkara yang tercela di dalam agama. Tentu tidak. Bekerja silahkan, melakukan aktivitas keseharian silahkan, mulai dari makan, minum, tidur, berolahraga, mencari kesenangan, silahkan. Tapi jangan sampai ibadah kau lalaikan. Jangan sampai agama dan akhirat kau nomor duakan. Jangan sampai. Sebab orang yang lebih mengutamakan dunianya ketimbang akhiratnya, maka mereka inilah orang-orang yang merugi. Dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ginahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah." Barang siapa, kata Nabi, yang akhirat menjadi tujuan terbesarnya, cita-cita teragungnya, maka Allah akan jadikan kekayaan berada di dalam hatinya. Allah akan kumpulkan segala urusannya, dan dunia itu akan datang kepada dia dalam keadaan hina. Ini orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan terbesarnya. Tapi lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan terbesar dia, cita-cita teragungnya dia, maka apa yang terjadi? Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Maka Allah akan jadikan kefakiran berada di pelepuk kedua matanya. Wa farraqa alaihi syamlahu. Kemudian Allah cerai beraikan urusannya, berantakan.
walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Padahal dunia tidak datang kepada dia kecuali sesuai dengan apa yang telah ditetapkan kepada dia. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka akhirat harus kita jadikan sebagai prioritas utama. Dunia jangan sampai kau lupakan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari, kata Allah, upayakan dengan sungguh-sungguh apa yang Allah sediakan untukmu di negeri akhirat. Tapi jangan lupa bahagianmu di dunia. Jangan sampai kau lupakan duniamu juga. Tapi lihat posisinya, jangan lupa. Jangan sampai terbalik. Nah, kita ini sering kebalik. Kata sebagian orang apa? Cari duniamu, kejar cita-citamu di dunia ini, tapi jangan lupa kau sholat. Ini terbalik, Pak. Harusnya dunia yang jangan lupa. Ini seakan-akan menomorduakan akhirat. Harusnya cari akhiratmu, kejar betul-betul dia, tapi jangan lupa duniamu. Nah, seperti itu harusnya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebab kenapa? Kita hidup di dunia kehidupan yang sementara. Kita tidak selama-lamanya di dunia ini. Kata sebagian ahli bijak, dunia hakikatnya bukan tempat tinggal, tapi dia adalah tempat meninggal. Akhirat itulah tempat tinggal kita sesungguhnya. Maka kalau kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara, kampung kita sesungguhnya adalah negeri akhirat. Apa yang perlu kita persiapkan kalau mau pulang kampung? Semua orang paham, kalau mau pulang kampung harus persiapkan bekal. Dia kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Kenapa? Mau pulang kampung ini. Nah, ketahuilah jamaah sekalian, kampung akhirat adalah kampung kita yang sesungguhnya. Semua dari kita, mau tidak mau, pasti akan berpulang kepadanya. Maka daripada itu, orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan waktunya di dunia guna mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Nabi pernah ditanya, atau Nabi SAW mengutarakan pertanyaan kepada para sahabat, siapa, kata Rasulullah, umatku yang paling cerdas? Ayyun nasi aqyas, siapa orang yang paling cerdas itu? Kata Nabi SAW, orang yang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan orang yang paling bagus persiapannya tatkala berjumpa dengan Allah. Apa hubungannya kecerdasan dengan mengingat mati? Apa hubungannya kecerdasan dengan mengingat akhirat? Nabi tidak menjawab, oh orang yang cerdas itu orang yang pandai berhitung, orang yang pandai tahu segalanya ini dan itu, pengetahuannya luas. Justru Nabi menjawab, orang yang cerdas itu orang yang paling banyak mengingat mati dan orang yang paling bagus persiapannya guna berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang cerdas. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau dunia ini ada orang misalnya diberikan mobil, anak kecil Pak, ditawari dia mobil sungguhan dengan mobil mainan, masih anak kecil, karena belum terlalu berkembang pikirannya, mungkin dia memilih mobil mainan. Kenapa? Masih anak-anak, belum terlalu cerdas dia. Ditawari mobil, dia lebih pilih mobil mainan ini ketimbang mobil sungguhan. Kenapa?
karena masih anak-anak, belum terlalu cerdas pikirannya. Tapi kalau orang dewasa sudah akil balik, dia ditawari mobil mainan atau mobil sungguhan, maka tidak mungkin dia memilih mobil mainan, pasti mobil sungguhan. Kenapa? Sudah cerdas dia. Nah, akhirat seperti itu. Akhirat seperti itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mewafatkan kita, kemudian kita berada di alam barzakh, setelahnya tegak hari kiamat, Allah bangkitkan kita, dan kita perlu melewati fase demi fase kehidupan akhirat itu. Ujungnya apa? Ujungnya apa? Imma surga atau neraka. Pilihannya cuma dua, pilihan ke surga atau pilihan ke neraka. Nah, hanya saja di akhirat nanti kita bukan disuruh memilih, mau pilih mana, surga atau neraka, bukan. Tapi kita sudah memilihnya, Pak. Di mana itu? Bukan di akhirat, tetapi di dunia. Hakikatnya kita sudah memilih jalan kita. Ada yang memilih surga, ada yang memilih neraka. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mereka yang beramal, mereka yang melakukan ketaatan, mereka yang berbekal dengan persiapan terbaik, hakikatnya telah memilih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara mereka yang suka bermaksiat, melakukan perbuatan dosa, melanggar kewajiban-kewajiban, hakikatnya dia telah memilih neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah terangkan jalannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sebutkan konsekuensinya. Silahkan kau memilih. Allah berikan pilihan, tetapi ingat, setiap pilihan akan ada konsekuensinya. Kau memilih jalan ini, ada konsekuensinya di depan. Kau memilih jalan yang itu, ada konsekuensinya di depan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka daripada itu, sangat banyak Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Satu hadis yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga, kata Nabi, dikelilingi, diitari bil makarih, dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, tidak enak. Wa huffatin naru, sebaliknya neraka diitari dengan sesuatu yang berbau syahwat, jiwa tertarik dengannya, enak, nyaman. Tetapi itulah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi surga diitari dengan sesuatu yang tidak mengenakan, sementara neraka diitari dengan sesuatu yang berbau syahwat. Dan tetap kita akan dihadapkan dengan dua pilihan. Di sepertiga malam terakhir misalnya, kita diperhadapkan di antara dua pilihan. Mau tetap berada di atas atau di dalam selimut, atau mau dia lawan. Ada dua pilihan. Ketika dia tarik selimutnya, oh menyenangkan. Tetap dia tidur, oh mengasyikkan. Tetapi apa? Disitulah surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika dia lawan, ketika dia melawan hal tersebut, kemudian dia bangkit bangun, maka disitulah dia memilih sesuatu yang dengannya dia akan beristirahat di akhirat nanti, memilih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian pula seseorang ketika bermuamalah dengan orang lain, diperhadapkan kepada dia uang sogokan, maka antara dua pilihan, dia mau ambil itu. Oh, ketika dia mengambil enak, dia bisa beli ini dan itu, tapi konsekuensinya apa? Neraka. Dan kalau dia tinggalkan, akhirnya dia tidak dapat, dia tidak bisa beli ini dan itu, tapi konsekuensinya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Surga diitari dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, sementara neraka diitari dengan sesuatu yang berbau syahwat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita menyadari akan hal ini, maka sungguh seorang yang menginginkan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sesungguhnya, maka dia tidak akan salah jalan. Dia tidak akan salah jalan. Dia akan memilih jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan memilih jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia hanya dijadikan sebagai tempat persinggahan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika seseorang masuk ke dalam surga, dibebaskan dari api neraka, maka disitulah keberuntungan yang sebenarnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin da'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanyalah dicukupkan balasan untuk mereka nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka merekalah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Kemudian Allah ingatkan, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya kesenangan yang memperdayakan. Kehidupan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, tidak sama mereka yang berada di dalam surga dengan mereka yang ada di dalam neraka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama, kata Allah, antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni surga, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ditanya pilih mana surga atau neraka, semua dari kita dan semua dari orang yang berakal pasti akan mengatakan surga. Tidak ada yang mau masuk neraka. Tapi subhanallah, Nabi sebutkan ada dari umat beliau yang tidak mau masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku, kata Rasulullah, akan masuk surga kecuali memang orang yang tak mau masuk surga. Oh, bagaimana bisa itu ada orang yang tak mau masuk surga? Semua dari kita mau masuk surga. Ini membuat para sahabat pun terheran-heran sampai bertanya kepada Nabi, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, maka dialah yang mau masuk surga,
dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia orang yang enggan untuk masuk surga. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Simpel aja sebenarnya. Yang mau mentaati Nabi, dia yang masuk surga. Yang bermaksiat kepada Nabi, dia yang tidak mau masuk surga. Kalau secara lisan, mantap kita jawabannya. Tapi dalam aplikasi dan pengamalan, Rasul perintahkan kita untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ada ndak hari ini orang yang durhaka sama orang tuanya? Ada. Berarti dia ndak mau masuk surga. Rasul perintahkan kita untuk menjaga sholat 5 waktu. Ada ndak hari ini orang yang menelantarkan sholat 5 waktu? Oh banyak. Berarti dia ndak mau masuk surga. Allah perintahkan kepada para perempuan untuk berhijab, menutup auratnya dengan jilbab. Ada ndak hari ini kaum muslimat yang tidak berjilbab, yang membuka auratnya? Oh banyak juga. Berarti tidak mau masuk surga. Rasul perintahkan kita untuk memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Tapi ada tidak hari ini orang yang mengganggu tetangganya? Ada. Berarti dia tidak mau masuk surga. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati saya, kata Nabi, maka dialah orang yang mau masuk surga, dan siapa yang durhaka kepada saya, maka dia orang yang enggan untuk masuk surga. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh banyak dari kita lupa dengan kehidupan akhirat karena sudah terbuai, terlena dengan kehidupan dunia. Kita lebih senang dan lebih bersemangat untuk mengejar cita-cita dunia kita. Kalau ditanya mau jadi apa? Oh saya mau jadi dokter, saya mau jadi pegawai, saya mau jadi presiden, dan cita-cita yang lainnya. Tapi sedikit orang-orang yang memikirkan bagaimana nanti nasibnya di akhirat. Apa yang dia kejar nanti di akhirat? Apa nanti yang akan dia dapatkan nanti di akhirat? Dia kejar ilmu dunia sedalam-dalamnya, sementara dia jahil terhadap akhirat, terhadap agama Allah. Nah ini yang tercela yang seperti ini. Ketika dia hanya fokus terhadap ilmu dunia, ilmu agamanya nol besar. Ini yang dicela di dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka itu, kata Allah, adalah orang-orang yang hanya tahu dunianya saja, sementara urusan akhirat mereka adalah orang-orang yang lalai. Allah cela di dalam Al-Quran orang yang seperti ini, karena dia sudah terbuai, dia sudah terlena dengan kehidupan dunia, akhirnya seperti itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah sudah menerangkan kepada kita jalan-jalan ke surga, dan Allah Subhanahu wa taala juga terangkan jalan-jalan menuju neraka. Pilihan ada di kita. Apakah mau pilih surga atau pilih neraka? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, surga adalah negeri kemuliaan. Surga adalah tempat kekal abadi. Siapa yang memasukinya, maka dia akan beruntung selama-lamanya. Sementara neraka adalah negeri kebinasaan. Siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia akan merugi selama-lamanya. Disebutkan Pak dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi menyebutkan, yu'ta bi an'umi ahli dunya min ahli nar. Didatangkan seseorang yang dia ini, kata Nabi, orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Paling nikmat hidupnya ketika di dunia, tapi sayangnya dia termasuk dari penghuni neraka. Maka apa yang terjadi? Fayusbagu finnari sabagatan. Maka dia dicelupkan ke dalam neraka baru 1 kali celupan saja.
Kemudian Allah bertanya kepada dia, ya bani Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qat wa hal marra bika min na'imin qat? Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan walau hanya sesaat? Pernahkah kau merasakan hal yang nikmat walau hanya sebentar? Ini orang paling nikmat hidupnya di dunia, dicelupkan ke dalam neraka baru satu kali celupan. Apa kata dia? Wallahi la ya Rabb, demi Allah aku tak pernah merasakan kenikmatan walau hanya sesaat. Jadi lupa kenikmatan yang pernah dia rasakan ketika di dunia. Kenapa? Baru dicelupkan ke dalam neraka satu kali celupan aja. Subhanallah. Kemudian kata Nabi SAW, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Didatangkan satu orang lagi. Orang ini orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia, paling sengsara, paling susah hidupnya di dunia, tapi dia termasuk penghuni surga. Fayusbagu fil jannati sabaghatan, maka dicelupkan dia ke dalam surga satu kali celupan saja. Kemudian Allah berfirman kepada dia, ya bani Adam, hal ra'aita bu'san qat wa hal marra bika min syiddatin qat? Wahai anak Adam, pernahkah kau merasakan kesengsaraan walau hanya sesaat? Pernahkah kau merasakan kesulitan walau hanya sebentar? Apa kata dia? Wallahi la ya Rabb, demi Allah aku tak pernah merasakan kesengsaraan, kesulitan walau hanya sebentar. Padahal apa? Dia orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Ketika dimasukkan ke dalam surga menjadi lupa semua kesengsaraan yang pernah dia rasakan ketika di dunia. Ini jamaah sekalian, jadi tidak bisa dibandingkan antara surga di akhirat dengan apa yang ada di dunia ini. Sebagaimana tak bisa dibandingkan kesengsaraan di dunia dengan kesengsaraan nanti di dalam neraka. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka-mereka yang melakukan amal ketaatan, yang dia betul-betul mengejar surga Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengorbanan. Makanya yang Allah siapkan juga tidak main-main, yang Allah berikan juga tidak main-main. Mau tahu Pak, bagaimana kedudukan penghuni surga yang paling rendah derajatnya? Disebutkan dalam hadits yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perbincangan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Nabi Musa dikenal dengan Kalimur Rahman, orang yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bertanya kepada Tuhannya, ya Rabb, man adana ahlil jannati manzilatan yaumal qiyamah? Wahai Tuhanku, siapakah gerangan penghuni surga yang paling rendah derajatnya di dunia? Apa yang paling rendah derajatnya nanti di surga? Penghuni surga yang paling rendah derajatnya, siapa mereka? Siapa dia ini wahai Tuhanku? Bagaimana kenikmatan yang dia rasakan? Maka Allah berfirman, huwa rajulun yaji'u ba'dama dakhala ahlul jannatil jannata. Dia adalah seseorang, kata Allah, yang akan masuk surga setelah semua penghuni surga masuk ke dalam surga. Nah, dia yang terakhir. Dia yang terakhir. Kenapa dia yang terakhir? Karena sebelum dia masuk surga, dia mampir dulu di neraka. Nah, karena dia masih punya iman, Allah keluarkan dari neraka, terakhir masuk ke dalam surga. Tentunya dalam kondisi yang naam, sudah menjadi arang dia, sudah dibakar sangat lama di dalam neraka, tapi Allah keluarkan dia dari dalam neraka. Kemudian diperlihatkan surga. Allah berfirman kepada dia, udkhulil jannah, wahai hambaku, masuklah kamu ke dalam surga. Ini yang paling terakhir masuk surga. Ketika Allah perintahkan itu kepada dia, dia belum mau masuk surga.
Dia melihat surga betapa nikmatnya, betapa indahnya, tapi dia langsung berkata, "Ai Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa adkhuluha wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadu akhadatihim." Wahai Tuhanku, bagaimana kiranya aku mau masuk surga? Nah, manusia sudah menempati tempatnya masing-masing dan sudah mengambil bagiannya masing-masing. Dikiranya surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dia, "Atardo ayyakuna laka mislu mulki malikin min mulukid dunya?" Wahai hambaku, inginkah kau kuberikan sama seperti raja dari raja-raja yang ada di dunia? Oh, mendengarkan itu dia langsung mengatakan, "Raditu ya Rabb." Ya, aku mau wahai Tuhanku, berikan aku yang seperti itu. Maka Allah berfirman kepada dia, "Lakadzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu." Bagimu yang seperti itu dan yang semisalnya, yang semisalnya, yang semisalnya, yang semisalnya, yang semisalnya. Artinya dikali 5 kali lipat lagi. Seperti raja di dunia, kemudian dikali 5 kali lipat lagi. Dia langsung mengatakan, "Raditu ya Rabb." Aku sudah ridho ya Rabb. Betapa senangnya dia. Dikasih seperti raja yang ada di dunia, dikali 5 kali lipat lagi. Kemudian Allah berfirman kepada dia, "Lakadzalika wa asyratu amsalihha." Bagimu yang seperti itu ditambah 10 kali lipat lagi. Berarti 5 kali 10, 50 kali lipat. Baginya seperti raja di dunia ditambah 50 kali lipat lagi. Allahu Akbar. Ini siapa? Siapa ini? Orang yang paling rendah derajatnya di dalam surga nanti. Merasakan kenikmatan seperti raja di dunia ditambah 50 kali lipat lagi. Itu kenikmatan surga seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana ya surga yang paling nikmatnya? Yang rendahnya saja begitu. Nah, yang paling nikmatnya bagaimana? Nah, itulah yang Allah firmankan dalam hadits qudsi, "A'dattu li'ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh surga yang kenikmatannya tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbersit dalam hati manusia. Tidak bisa kita bayangkan, Pak. Jadi kalau kita mau menghayal surga itu begini ya, yakinilah bahwa apa yang ada di dalam surga jauh lebih nikmat dari khayalan kita. Susah mau dibersihkan, susah mau digambarkan surga itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pernah suatu hari Nabi SAW ketika mau mengimami sahabat sholat jamaah, tiba-tiba Pak, Nabi melakukan suatu perbuatan yang tidak biasa beliau lakukan. Beliau seakan-akan maju ke depan, ingin mengambil sesuatu, lalu setelahnya beliau mundur ke belakang. Sahabat melihat itu heran, loh kenapa Nabi ini? Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Fama balukum ya Rasulullah? Ada apa denganmu ya Rasulullah? Mengapa kau tadi maju ke depan kemudian mundur?" Kata Nabi SAW, "Aku tak pernah melihat pemandangan seperti pemandangan hari ini. Ra'aitul jannata wan nar." Aku melihat surga dan neraka. Ketika aku melihat neraka, ngeri aku melihatnya, maka aku pun mundur ke belakang. Ketika aku melihat surga, aku merasakan keindahan luar biasa. Aku melihat ada pohon surga di situ. Aku pun ingin memetik rantingnya, tapi ternyata aku tidak bisa melakukannya. Kata Nabi SAW, andaikan aku bisa mengambil rantingnya, kemudian kalian bisa melihat dan mencium aromanya, niscaya kalian tidak punya selera hidup di dunia. Apa? Niscaya kalian tidak punya selera hidup di dunia, pengen cepat-cepat meninggal supaya bisa masuk surga. Baru rantingnya itu Pak, ranting pohon, tapi di surga. Nah, kalau di dunia ini ranting pohon jatuh mungkin di teras rumah kita, kita mungkin sapu itu. Tapi yang ada di surga, kata Nabi, kalau kau cium aromanya,
Kau tidak punya selera hidup di dunia ini. Allahu Akbar. Surga seperti itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi ingat, kalau kita tahu surga begitu, neraka pun ngerinya minta ampun. Masa penantian yang sangat lama. Tahu Pak, berapa ukuran satu hari di dunia dengan satu hari di akhirat? Satu hari di akhirat itu bagaikan 1000 tahun. Paling sebentarnya itu, paling lamanya 50.000 tahun. Makanya disebut dalam 2 ayat itu, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Dalam satu hari yang kadarnya sama seperti 50.000 tahun. Paling lamanya itu. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Dalam satu hari yang kadarnya sama dengan 1000 tahun. Kata ulama, di akhirat itu paling sebentarnya satu hari sama seperti 1000 tahun. Masa penantian yang sangat lama. Nah, kita nanti menunggu di padang mahsyar seperti itu. Makanya Nabi pernah sebutkan, orang miskin nanti masuk surga lebih dulu daripada orang kaya masuk surga. Perbandingannya cuma setengah hari aja. Tapi bukan setengah hari di dunia, setengah hari di akhirat. Kalau satu hari di akhirat selama 1000 tahun, berarti setengah harinya 500 tahun. Orang miskin lebih dulu masuk surga, 500 tahun setelahnya baru orang kaya masuk surga. Loh, kenapa begitu Ustaz? Orang miskin tidak terlalu banyak hisapnya, langsung masuk surga dia. Tapi kalau orang kaya, terlalu banyak hisap hartanya. Minimal ada 2 pertanyaan. Dari mana kau dapatkan hartamu? Kemana kau belanjakan? Nah, itu semuanya dihisap, semuanya didetail. Rupiah demi rupiah kita dapatkan akan kita pertanggungjawabkan. Makanya sangat lama. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang jangan sampai dan jangan pernah meremehkan neraka itu. Ada orang berpikir begini, olah enggak apa-apa Ustaz kita masuk neraka, kan yang penting muslim kalau beriman ujung-ujungnya tetap masuk surga juga. Betul memang, ujung-ujungnya nanti masuk surga. Tapi jangan kau remehkan neraka itu. Apa mau diremehkan neraka itu? Yang kata Nabi SAW, narukum hadihi ma yuqadu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang kau nyalakan di dunia ini itu baru 1/70 panasnya dibandingkan dengan api yang ada di akhirat. Jadi api yang ada di akhirat, api neraka itu panasnya 70 kali lipat lagi. Mau diremehkan itu api neraka? Kemudian kita mau katakan anda papalah mampir sebentar aja. Nah, dia tidak tahu neraka itu sangat lama. Nah, tadi satu hari itu bagikan 1000 tahun. Taruhlah dia disiksa di neraka 3 hari aja. Berarti berapa tahun? 3000 tahun. Di dalam neraka yang panasnya 70 kali lipat daripada api di dunia. Nah, kita di dunia ini kalau ada lilin Pak kita bakar, kita letakkan mungkin ujung jari kita di situ. 1 menit tidak tahan kita. Ya kan? Ini kalau sampai ribuan tahun. La haula wala quwata illa billah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mau diremehkan neraka itu? Sementara Nabi pernah bersabda, inna ahwana ahlin nari adaban man lahu na'lani wa shirakani min narin yugli min hadimaguhu kama yuglil mirjal ma yara anna ahadan ashadda minhu adaban wa innahu la ahwanuhum adaba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya, paling ringan azabnya adalah seorang yang memakai sendal dari api neraka. Ketika kaki ini masuk ke dalam itu, otak sudah mendidih. Itu yang paling apa? Yang paling ringan. Nah, orang yang merasakan azab ini, dia menyangka bahwa ini yang paling berat. Padahal itu paling ringannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bayangkan, tidak bisa kita bayangkan ya. Artinya, kalau kita di dunia Pak, mungkin tapak kaki kita yang kebakar, tidak mungkin sampai lari ke otak.
Tidak mungkin otak sampai mendidih. Jangankan otak, lutut tidak akan kena, karena tapak kaki yang kena api, ya kan? Nah, ini api di akhirat, kaki, tapak kaki yang kebakar, otak langsung mendidih. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, maka sebagaimana kita tahu betapa nikmatnya itu surga, maka kita perlu tahu betapa ngerinya itu neraka. Ini dua hal ini kalau kita ingat, maka akan memotivasi kita untuk beramal dan membuat kita takut untuk melakukan maksiat. Mengingat surga memotivasi kita untuk beramal, mengingat neraka membuat kita takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semoga apa yang kita dengarkan pada malam hari ini menjadi peringatan bagi diri kami pribadi dan bagi seluruh jamaah sekalian, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azab api neraka. Semoga Allah muliakan kita dengan surganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari azabnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada segenap pengurus masjid, ya, kepada imam masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan selalu sampai akhir hayat kita. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.